Kamu kepepet banget perlu uang, ribet dan nggak ada waktu untuk pinjam uang ke bank, tapi nggak mau kelilit utang dan kena perangkap bunga besar di pinjaman online. Mungkin kamu kepikir solusinya adalah dengan pinjam uang ke teman atau keluarga. Itu bisa jadi salah satu jalan keluar yang efektif. Tapi hati-hati ya, karena uang itu masalah yang sensitif dan kalau urusan pinjam-meminjam ini nggak ditangani dengan baik, justru bisa merusak hubungan pertemanan kalian. Biar gimana, pertemanan dan persahabatan itu salah satu hal berharga yang nggak bisa dibeli dengan uang loh. Jadi, hati-hati kalau mau pinjam uang dari teman dan coba perhatikan tips and trick di video ini. Hai gens, ketemu lagi dengan saya Johan di Finmedia. Ingat bahwa meminjam uang ke teman bisa dijadikan opsi terakhir untuk memperbaiki kebutuhan finansial kamu, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau nggak kepepet banget, sebaiknya jangan. Tapi kalau memang terpaksa, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, cek dulu kondisi keuangan dan kemampuan bayar kamu. Jangan menggampangkan urusan uang cuman karena kamu bakal minjem sama teman baik kamu sendiri. Ingat bahwa mereka juga punya kebutuhan dan beban finansial yang nggak semuanya kamu tahu. Kedua, pikirkan juga cara kamu bayar pinjamannya. Kalau jumlahnya cukup besar, kamu bisa pikirkan untuk mengangsur atau cicil dalam beberapa waktu. Semakin cepat, semakin baik. Karena semakin lama periode pinjaman kamu, semakin lama juga hubungan pertemanan kamu kembali normal lepas dari ikatan utang piutang. Pastikan juga kamu memang bisa membayar utang kamu tepat waktu tanpa meleset satu hari pun. Ketiga, pilih teman yang tepat. Setelah kamu yakin sama kebutuhan kamu, kondisi keuangan, dan jumlah yang akan kamu pinjam, saatnya kamu mengajukan pinjaman ke teman kamu. Pilih teman yang memang punya hubungan baik dengan kamu, dapat dipercaya, stabil secara finansial, dan punya komunikasi yang terbuka sama kamu. Jangan pinjam sama teman yang juga punya beban finansial yang berat atau punya riwayat keuangan yang tidak stabil. Jangan juga pinjam sama teman yang udah jarang komunikasi. Kamu akan dapat kesan kalau kamu hubungin dia kalau ada perlunya aja. Keempat, jujur, transparan, dan buat komitmen saat mengajukan pinjaman. Jelaskan dari alasan kamu meminjam, kondisi keuangan, hingga rencana kamu untuk melunasi utang kamu. Berapa lama dan tanggal berapa kamu akan melunasi atau membayar pinjaman kamu. Semakin detail akan semakin baik. Ini menunjukkan bahwa kamu sudah merencanakan semuanya dan tidak asal minjam. Teman kamu juga akan lebih nyaman meminjamkan uangnya saat ia tahu kamu sudah punya perencanaan uang yang matang. Kelima, usulkan perjanjian formal untuk jumlah pinjaman yang cukup besar, misalnya di atas 10 juta rupiah. Kamu bisa mengusulkan untuk menggunakan perjanjian formal seperti perjanjian utang piutang yang ditandatangan kedua belah pihak di atas materai. Surat perjanjian formal ini harus mencakup beberapa hal, yaitu misalnya jumlah pinjaman, jadwal pelunasan, bisa sekaligus atau berupa angsuran, bunga jika ada, dan konsekuensi jika tidak mampu membayar, serta terakhir tanda tangan di atas materai. Perjanjian utang piutang ini juga bisa dilengkapi oleh saksi dan ditandatangan di hadapan notaris. Keenam, jangan bernegosiasi. Ingat bahwa nggak ada kewajiban teman kamu untuk meminjamkan uang ke kamu sesuai dengan jumlah yang kamu minta. Bahkan, bisa juga teman kamu menolak untuk meminjamkan uangnya ke kamu. Itu adalah hak dia apapun alasannya dan kamu jangan bernegosiasi untuk tetap kasih kamu pinjaman dari apa yang teman kamu sanggupi. Itu hanya akan memperburuk hubungan pertemanan kalian. Terimalah dan bersyukurlah berapapun jumlahnya. Ingat bahwa kamu nggak tahu semua beban dan kondisi finansial teman kamu. Ketujuh, buat catatan yang rinci. Saat kamu sudah meminjam, jangan lupa untuk buat catatan yang detail dan rinci. Apalagi kalau kamu terpaksa meminjam lebih dari satu teman. Pastikan kamu catat jumlah pinjaman, tanggal pinjaman, dan kapan jadwal pelunasan atau pembayaran cicilan setiap bulannya. Bagi catatan itu ke teman kamu dan update terus setiap kamu lakukan pembayaran. Dengan cara ini, kamu bisa jaga kepercayaan teman kamu dan proses pelunasan utang juga lebih transparan. Kedelapan, patuhi perjanjian dan lunasi utang tepat waktu. Saat kita dipinjamkan uang, ada kepercayaan yang harus kita jaga. Pertemanan dan kepercayaan adalah dua hal yang nggak bisa digantikan dengan uang. Jadi, jangan sampai kamu rusak dua hal itu karena urusan utang piutang. Patuhi perjanjian dan bayar pinjaman tepat waktu dan jangan meleset satu hari pun. Walaupun mungkin teman kita nggak ingat. Pertahankan kepercayaan dan integritas kamu. 9.
Balas kebaikan teman kamu. Ini bisa berupa banyak hal. Contohnya saat sudah lunas, kamu bisa memberikan teman kamu tanda terima kasih berupa bingkisan hadiah yang dapat ia gunakan atau makanan. Terlebih kalau teman kamu tidak bebankan bunga ke pinjaman kamu. Ini menunjukkan kalau kamu orang yang tahu terima kasih dan sangat menghargai pertolongan teman kamu. Ini juga bisa memulihkan bahkan menguatkan pertemanan kalian berdua setelah ada ikatan utang piutang. 10. Pertahankan komunikasi dan hubungan yang baik sama teman kamu. Ingat bahwa teman yang sudah mau meminjamkan uang ke kamu itu berarti ia adalah teman yang baik dan peduli sama kamu. Mau bantu saat kamu kesulitan. Setelah pinjam, jaga pertemanan dan komunikasi yang baik dengan dia. Jangan memberikan kesan bahwa kamu menghubungi dia hanya saat kamu ada maunya atau butuhnya aja. Biar bagaimanapun, kita perlu untuk memiliki teman-teman yang baik dan peduli di sekeliling kita. Sebagai kesimpulan, ingat bahwa meminjam uang ke teman adalah komitmen serius yang harus dipikirkan secara hati-hati. Dan ingat juga bahwa transparansi, komitmen, dan komunikasi adalah kunci untuk menjaga persahabatan yang sehat ketika uang terlibat. Oke, itu aja gens dari saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share buat orang lain yang membutuhkan, dan subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di episode selanjutnya.